Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sukreni dengan NIM 206211111023. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas yang saya buat mengenai solusi penanganan limbah tambak udang intensif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian limbah tambak udang. Limbah tambak udang merupakan hasil dari metabolisme yang berasal dari kolam budidaya udang tersebut, di mana terdiri dari limbah organik, sisa pakan yang tidak terbuang. Selanjutnya, macam-macam dari limbah tambak. Yang pertama, limbah cair dan limbah padat. Limbah cair itu sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, air limbah itu sendiri, di mana air limbah mengandung kotoran udang, sisa pakan yang tidak terkonsumsi, dan kotoran organik lainnya. Untuk yang kedua, limbah pakan. Limbah pakan tambak yang terlalu dalam air seperti sisa protein, lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, zat anorganik seperti amoniak, nitrat, dan fosfat yang dilepaskan ke dalam tambak udang tersebut. Yang keempat, residu pestisida ataupun antibiotik yang digunakan pada saat budidaya tambak untuk mengendalikan penyakit dan hama tersebut. Yang kelima, limbah kimia. Limbah kimia itu berasal dari pemeliharaan infrastruktur tambak seperti penggunaan bahan kimia pada saat membersihkan kolam tersebut. Yang kedua, limbah padat. Limbah padat terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, tumpukan lumpur dan endapan organik di dasar tambak, yang terdiri dari sisa-sisa pakan, kotoran udang, dan material organik yang tidak dibutuhkan oleh tambak tersebut. Yang kedua, kulit udang, di mana kulit tersebut tidak terjadinya proses pencernaan dan bagian tubuh udang yang terbuang pada saat melakukan molting ataupun pergantian kulit. Yang ketiga, sisa-sisa kerapas udang dan kerangka udang yang tidak terpakai. Yang keempat, padatan hasil proses pengelolaan udang seperti pada bagian cangkang dan kepala udang saat proses pengelolaan udang itu sendiri. Yang kelima, material tambak seperti batu, pasir, ataupun beton yang menjadi limbah pada saat pembangunan tambak udang. Selanjutnya, apakah bahaya tambak udang bagi lingkungan? Tentu saja bahaya, karena jika jumlah udang yang dibudidaya banyak, maka limbah tambak yang dihasilkan pun akan meningkat, karena limbah tersebut akan mengalami dekomposisi ataupun penguraian yang menghasilkan nitrat dan amoniak, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan yang buruk, karena masih banyak pembudidaya udang yang belum memahami cara pengelolaan tambak udang yang baik. Limbah yang dibuang bisa mengaliri ke pantai dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Pertanyaan yang kedua, apa sih penyebab terjadinya limbah tambak udang? Jika populasi udang yang semakin meningkat, maka sangat berdampak pada jumlah limbah yang dihasilkan, sehingga sisa pakan dan feses udang yang banyak mengendap di dasar tambak dan terbuang secara bersamaan dengan air limbah itu sendiri. Untuk itu, perlu adanya solusi ataupun cara mengatasi limbah tambak tersebut. Solusinya ada 3. Yang pertama, secara kimia, fisika, dan biologi. Untuk yang secara kimia itu harus dihindari karena dapat merugikan lingkungan dan mengancam pada proses pembudidayaan. Untuk yang secara fisika, itu dilakukan dengan proses pengendapan ataupun sedimentasi yang bertujuan untuk mengurangi sisa pakan
yang terbuang ataupun tidak dimakan. Maka perlunya menggunakan saringan pada wadah pengendapan yang cukup efektif untuk mengurangi kadar padatan air limbah dengan menggunakan sistem pemompaan dan unit peralatan seperti weir, block valve, nozzle saluran, dan pipa. Yang ketiga, secara biologi. Secara biologi, melakukan proses penguraian polutan senyawa organik di air limbah. Seperti pada gambar di samping, contoh dari desain IPAL pembesaran udang. Mulai dari tambak di mana udang yang dibudidaya akan mengeluarkan feses. Feses tersebut akan disipon ataupun dibuang ataupun dialiri ke proses sedimentasi ataupun pengeringan, kemudian dialiri lagi ke tempat IPAL ataupun instalasi pengelolaan air limbah. Di sini ada 3 wadah. Wadah pertama itu wadah penampungan lumpur, wadah kedua itu wadah aerasi, dan yang ketiga yaitu ekuisisi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah ataupun PowerPoint-nya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.